Tuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahak bi kabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima wa qala aidan ma amila ibnu adam yawman nahri min amal ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam innaha lata'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak karunia anugerah pada kita semua. Allah masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, kesempatan. Allah masih memberikan anugerah iman, Islam, anugerah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan lagi nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama anugerah iman, anugerah Islam, anugerah agama. Kita berharap ketika kita bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam amal agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah. Harapan kita ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita jangan lupa niat i'tikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dan kita akan mengkaji sedikit pada kesempatan kali ini sampai insya Allah waktu sholat isyraq masuk, sebagaimana request di pekan yang lalu. Khusus di hari ini, pagi hari ini kita membahas tentang fikih korban. Bapak Ibu yang mulia, para alim ulama mereka mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang siapapun yang dia beramal, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dia beramal tapi beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang
setiap kita ingin masuk dalam satu amal, wajib hukumnya kita tahu tata cara amal itu tadi. Menjadi ulama bukan fardu ain, tapi kalau sudah berada di satu amal, maka tata caranya kita harus tahu apa tata cara di dalam amal tadi. Kalau kita sedang berada di dalam sholat, sebelum sholat maka harus tahu tata cara sholat. Hendak berpuasa maka harus tahu hukum bagaimana tata cara berpuasa. Mau haji juga begitu, sebelum haji belajarlah manasik dulu. Kalau ada orang sebelum berangkat haji nggak belajar manasik, maka tidak terbayangkan apa kira-kira yang akan dia buat nanti ketika sampai di Mekah itu sana, bingung. Maka amal-amal begitu juga seperti udhiyah, korban, dan korban ini sebentar lagi, beberapa hari ke depan, amal korban ini akan bisa kita kerjakan. Sebelum masuk ke dalam amal kurban, harusnya orang-orang yang berkaitan dengan kurban, panitia dan orang-orang yang hendak berkorban pun juga seharusnya dia mengetahui fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Maka pada pagi hari ini yang mau kita sedikit bahas secukup waktu kita. Sebenarnya setengah jam, 1 jam ya, kurang mencukupi, tapi kita bahas secukupnya. Dan juga pembahasan ini sering dibahas oleh guru-guru kita di kajian-kajian yang lain. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, saya akan nukil dari kitab At-Tashil wa Takmilah lil Alfadhi Fathil Mu'in, satu kitab yang terkenal dikaji di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in. Ini jadi kitab standar termasuk dalam memahami, mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Lah ini di hadapan saya, di hadapan kita semua ada kitab tashilnya, kitab yang mempermudah dan begitu juga penyempurnaan daripada lafadz-lafadz Fathul Mu'in tadi. Fathul Mu'in sendiri disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibar itu di India Selatan. Dan tashil disusun, ditaklif oleh Syekh Abdurrahim bin Abdul Mughni Al-Attasi. Ini guru kami, guru saya sendiri ketika kami belajar dulu di Jawa Timur. Beliau guru yang mengajarkan kami kitab Fathul Mu'in, begitu juga Fathul Wahhab. Beliau yang menyusun daripada kitab Tashil dan Takmilah Fathul Mu'in. Kita akan bahas sedikit tentang babul udhiyah. Pertama Bapak Ibu yang mulia, korban, kita harus tahu hukum korban sebelum kita masuk kepada kurban itu sendiri. Apa hukumnya kurban? Kurban itu dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang tingkatan sunnahnya itu di atas sunnah lainnya, yang diistilahkan dengan nama sunnah muakkadah. Sebenarnya kalau kita lihat nanti sunnah muakkadah ini di fatwa atau madhab-madhab di luar madhab Syafi'i, itu hampir nanti sunnah muakkadah itu akan berubah hukum menjadi wajib. Karena memang sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka dia hampir mirip-mirip wajib. Nggak wajib tapi hampir mirip wajib. Maka nanti kita nggak heran hampir rata-rata sunnah-sunnah muakkadah yang difatwakan dalam madhab Syafi'i itu nanti kalau sudah kita lihat fatwa dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, itu berubah hampir kebanyakan menjadi wajib hukumnya. Contohnya kurban. Lah kurban kalau dalam madhab Hanafi wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Mampu, orang yang memiliki kelebihan harta, ada nisabnya, maka nanti kalau sudah sampai nisab dalam mazhab Hanafi, wajib bagi orang tadi untuk mengerjakan kurban. Karena begitu banyak dalil yang menerangkan tentang ancaman-ancaman orang yang tidak mau korban. Siapa yang mampu berkorban, kata Nabi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna masajidana, jangan sekali-kali dia mendekati musalla, jangan sekali-kali mendekati masjid tempat sholat kami. Nah itu ancaman.
Kalau nggak wajib, nggak mungkin sekeras itu, kata ulama yang mewajibkan. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak wajib, karena ada dalil lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada beberapa amal yang wajib untuk aku tapi sunnah untuk kalian. Di antaranya Nabi sebutkan adalah kurban. Nah, jadi sunnah untuk umat memang dalam hadis itu ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum dalam kurban adalah sunnah muakkadah. Atau Bapak Ibu secara detailnya, secara terperinci, dan ini mungkin hanya ada di dalam mazhab Syafi'i, korban itu dikatakan bukan hanya sunnah muakkadah, tapi bisa diperinci lagi menjadi sunnahnya itu sunnah alal kifayah. Kita sering mendengar biasanya hanya fardu kifayah, sholat jenazah fardu kifayah, mensolatkan, mengkafani, mengkuburkan, ini fardu kifayah. Tapi ternyata yang pakai kifayah itu bukan cuma fardu, sunnah pun ada, sunnah kifayah. Yang dimaksud sunnah kifayah, tuntutan untuk satu keluarga yang mampu. Kalau mereka mampu untuk berkorban, maka tuntutan sunnah untuk keluarga. Apabila salah satu dari anggota keluarga, ibunya, suami, istri, anak, salah satu korban, maka tuntutan sunnah itu gugur. Maknanya kemakruhan hilang dari keluarga tadi. Ini yang dimaksud dengan sunnah alal kifayah. Kalau mampu nggak korban, makruh. Salah satu saja dari anggota keluarga berkorban, kemakruhan itu menjadi hilang. Dan sunnah alal kifayah itu contoh lainnya ada. Bukan hanya di dalam korban, tapi termasuk di antara contoh lainnya mengucapkan salam ketika kita berada di dalam rombongan, enggak sendiri, jalan berdua, bertiga, berempat. Ketika berjalan maka kita ingin mengucapkan salam sedangkan kita ramai. Salah satu dari rombongan, kita berjalan bertiga, salah satu dari kita bertiga sudah mengucapkan salam, maka ini sudah tertunaikan, namanya sunnah salam. Nggak perlu tiga-tiganya, apalagi berlima semua assalamualaikum, nggak, salah satu cukup. Ini yang dimaksud sunnah alal kifayah. Fardu jawab salam, tapi kalau yang disalaminya itu ramai, duduk-duduk pula sekitar 10 orang di sana, salah satu jawab, maka kefarduan salam pun menjadi gugur. Jadi mengucapkan salam sunnah kalau sendiri, kalau dia ramai jadi sunnah alal kifayah. Kemudian kurban itu tadi bukan wajib, tapi bisa jadi Bapak Ibu kurban itu menjadi wajib, diantaranya penyebabnya dikarenakan nazar. Nah, kalau sudah dia nazarkan, kalau dia nazarkan akhirnya jadi wajib. Nazar seperti lafadz yang umum. Kalau ada orang misalkan anak saya sakit, kalau sembuh saya nazar nanti akan kurban. Nah, seperti ini, maka berarti karena dia nazarkan, kurbannya bukan wajib, bukan sunnah lagi, berubah hukum menjadi wajib karena dia nazarkan. Tapi hukum asli sunnah, berubah karena dia sendiri menazarkan akhirnya berubah. Dan nanti Bapak Ibu, kalau sudah seseorang menazarkan akhirnya kurbannya menjadi kurban wajib, maka nanti kambing atau hewan kurban yang dinazarkan tersebut harus disembelih di waktu kurban, tidak boleh dijual, dan juga binatang tadi tidak boleh diganti dengan binatang lainnya. Bahkan kalaupun binatang itu cacat sekalipun, wajib binatang itu yang disembelih karena memang sudah dinazarkan. Misalkan dia punya nazar untuk satu binatang khusus, binatang ini saya nazarkan untuk kurban, atau tahu cacat, wajib juga. Walaupun nanti secara hukum ini kan nggak sah untuk kurban, tapi karena nazar, ya itu tidak bisa berubah faktor nazarnya. Tapi kalau nanti korbannya korban yang sunnah, maka ada aturan-aturan yang diterangkan seperti di dalam hadis. Kalau cacat kakinya, patah kaki dan lain sebagainya, terlalu kurus, nah itu membuat korban tidak menjadi sah. Tapi karena faktor nazar,
binatang tidak bisa ditukar, harus itu yang disembelih. Yang kurban, yang nazar sendiri juga tidak boleh memakan daging tersebut. Wajib disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Ini kalau kurbannya kurban dikarenakan nazar. Tapi kita tahu sekarang kan korban umumnya kan itu sunnah. Bahkan ada pula orang yang sampai ngerti mungkin menurut dia nggak ada yang wajib. Tapi bisa jadi kurban itu wajib karena dinazarkan. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu seperti yang kita ketahui anjurannya, karena ini bersifat sunnah, anjurannya adalah untuk orang Islam, perintahnya itu yang sudah baligh dan kemudian berakal, dia merdeka, rasyid dan dalam kondisi mampu. Nah, ini orang-orang yang dituntut untuk mengerjakan kurban. Lah kalau syarat-syarat ini nggak terpenuhi, nggak ada tuntutan, bahkan misalkan tadi kalau ada orang yang nggak Islam terus tahu-tahu korban, sah nggak korbannya? Ya nggak sah, karena syarat kurban diantaranya Islam. Biasanya kalau sudah musim kurban ini, maka nanti ada orang-orang yang bukan Islam, non Muslim, tahu-tahu datang ke masjid, saya mau ikut kurban, kata dia. Maka bagaimana ini? Ya itu bukan kurban namanya. Boleh nggak nerima? Nerimanya boleh, yang kita bahas kan kurbannya. Kalau dipotong disembelih, itu bukan daging korban, itu namanya sembelihan daging biasa. Boleh aja dimakan, asal nggak ada persyaratan yang merusak agama kita. Kadang kan ada orang-orang yang mereka jahat, ini lain. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga diantaranya menjadi solusi. Di salah satu masjid dekat Koki Sunda ini, saya ngisi kajian di sana, maka pengurus masjid waktu itu bertanya, Ustadz, di tempat kami setiap tahun ada orang yang di depan tempat kami ini punya showroom mobil, tiap tahun dia memberikan korban, kata dia, 1 ekor sapi tiap tahun, tapi dia nggak Islam. Bagaimana? Ya diterima nggak apa-apa. Menurut pemahaman mereka itu kan agama mereka, ya urusan mereka. Tapi kalau dalam hal itu jadi korban, nggak bisa, karena harus orang Islam. Tapi itu jadi solusi. Kan banyak-banyak masjid sekarang ini ada acara masak-masak lah, entah nanti ikhtilaf boleh nggak boleh atau tidak membagikan daging kurban kepada non muslim. Daging itu nanti diberi pada orang yang bukan Islam, itu pun terjadi ikhtilaf. Sebahagian ulama membolehkan, yang lain ngatakan nggak boleh. Kalau nggak boleh maknanya nggak sah, nggak boleh. Nah, ini bisa menjadi solusi, termasuk hal-hal yang nggak boleh daging kurban itu dijual. Kulit korban nggak boleh dijual, maknanya juga tidak boleh dijual. Kulit korban, daging korban tidak boleh dijadikan upah, baik kepada penjagal ataupun kepada panitia tukang potong, tidak boleh jadi upah. Nah, kalau ada binatang yang seperti tadi, itu kan bisa jadi solusi. Itu kan bukan binatang korban. Lah kalau binatang yang seperti itu, hewan yang juga mirip kurban tapi tidak binatang kurban, maka binatang itu tidak terikat dengan hukum-hukum korban. Maka bisa mereka sembelih, habis itu makan-makanlah sama-sama, bagikanlah kepada orang luar Islam. Kemudian selepas itu mau diberi tukang jagal sebagai upah, boleh enggak? Boleh saja. Kenapa? Itu bukan hewan kurban. Maka kalau bukan hewan kurban, hukum-hukumnya itu tidak seketat daripada binatang-binatang kurban. Itu malah bisa menjadi solusi. Nah, misalkan zaman sekarang ini, di antaranya tadi mau masak-masak, ini kan kalau tidak pandai-pandai caranya, bisa-bisa nanti dia memasak-masak barang yang belum jelas pemiliknya. Maka di antara tadi yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk berkorban adalah orang yang Islam. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, bagi yang berkurban itu disunnahkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, dia tahan sampai nanti dia menyembelih hewan kurbannya.
itu ada satu harapan dalam hati, sebagaimana nanti kuku dipotong, dia motong rambut, bulu-bulu yang ada di badan, ketika dia korban itu juga ikut dihilangkan. Namanya tafaul, sekalian berharap juga untuk juga dosa-dosanya ikut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau dilanggar ini bagaimana? Ya nggak haram, tapi hukum sunnahnya tentu menjadi hilang, maknanya makruh. Nah ini sering diantara kita orang-orang yang berkorban tuh kadang sering lupa, tapi bukan sampai haram, ndak, makruh. Ya kalau lupa ya gugur hukumnya, namanya lupa. Dan sampai di tanggal, sampai kita menyembelih daripada hewan kurbannya. Umur binatang kurban sudah sering kita tahu. Kambing jenis domba 1 tahun menuju 2 tahun, kambing biasa umurnya 2 tahun, sapi juga umur 2 tahun lebih, onta umurnya 5 tahun. Atau kata para ulama, sebagian ulama lainnya kalau menggunakan bahasa istilah Jawa, atau kambing tadi, binatang tadi sudah poel. Poel itu sudah giginya itu lepas. Karena binatang ya, kalau binatang itu tanda baligh, dewasa atau tidak dewasanya itu giginya itu lepas. Nah, tanda binatang itu sudah dewasa dan layak untuk dikorbankan. Tapi kalau dari segi tahun, itu tadi umumnya 2 tahun ke atas kecuali domba. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering juga sekarang ini setiap tahun selalu diangkat masalah, apakah boleh 1 ekor kambing itu diatasnamakan lebih dari 1? 1 ekor sapi apakah boleh diatasnamakan lebih dari 7 orang? Maka jawabannya tentu tidak boleh. 1 ekor kambing hanya boleh untuk atas nama 1 orang. 1 ekor sapi juga atas nama hanya untuk 7 orang, nggak boleh lebih. Ada orang yang salah faham, mereka mengatakan boleh 1 ekor kambing tuh boleh kok untuk 1 keluarga. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi berkorban 2 ekor kambing. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshain wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi berkorban 2 ekor kambing. Kemudian pada waktu itu Nabi mengatakan, ya Allah, terima korban ini dari Nabi Muhammad, dan terima juga untuk keluarganya Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Maka mereka katakan, tengok nih, bukan Nabi sendiri, keluarga juga, bahkan umat juga. Lah di sini hadis ini harus difahami dengan cara benar, karena hadis kan bukan 1. Dalam beberapa riwayat hadis sudah jelas menerangkan kambing hanya untuk 1 orang, sapi baru boleh untuk 7 orang. Maka hadis itu maknanya adalah mahmulun ala tasyrik fi thawab. Hadis ini harus diarahkan kepada tasyrik fi thawab, kongsi pahala. Ya Allah, kambing yang saya potong ini pahalanya juga untuk keluarga, bahkan untuk orang sekampung. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau atas nama, ya Allah, 1 kambing ini atas nama 7 orang, ya Allah, keluarga saya 7 atas nama mereka semua, enggak bisa. Atas nama hanya 1, tapi kalau ingin berbagi pahala, mengkongsikan orang lain ikut mendapatkan pahala, itu diperbolehkan. Nah, maka jangankan untuk 2-3 orang, sekampung pun boleh. Nabi tadi, ya Allah, ini korban untuk umat. Bahkan dalam riwayat lain, bagi umat yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi umat ini kalau sudah nggak ada yang nggak mampu kurban, nggak usah terlalu sedih. Kalau betul-betul nggak mampu, karena ada orang yang sebenarnya mampu tapi nggak mau kurban, ini lain lagi ceritanya. Kalau betul-betul tidak mampu, maka sudah dikurbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal yang penting juga,
Jauh-jauh hari sebelum kurban itu sudah ditentukan siapa saja panitia yang menangani kurban, termasuk orang yang menyembelih, mengupas kulitnya dan membagi-bagikannya. Lah ini kan sudah dibuat di negeri kita. Misalnya, maka sejak awal itu juga sudah harus ditentukan pula kira-kira berapa biaya operasional untuk penanganan kurban sampai selesai. Kenapa hal ini semua penting dibuat? Misalkan tukang jagal yang menguliti, upah untuk panitia yang bekerja misalkan per orang per kepala 50.000, berapa biaya akomodasi, biaya khidmat, makan dan lain sebagainya, berapa biaya sewa tenda, membuat ini, membuat itu, segala macam, hitung dulu. Maka nanti setelah dihitung, maka bisa saja diambil dari setiap 1 ekor kambing tambahkan biaya operasional 100.000. Dari setiap 1 ekor sapi biaya operasional 1 juta. Lah, operasional itu dibebankan kepada orang-orang yang berkorban. Ini penting. Kenapa kok operasional begitu? Kenapa semua biaya itu dibebankan kepada orang yang kurban? Jawabannya hadirin Bapak Ibu, karena haram hukumnya menjadikan daging kurban, entah itu kepala kurban sekalipun, kulit korban sekalipun, apalagi daging kurban, hukumnya haram untuk dijadikan sebagai upah, baik bagi tukang jagal ataupun upah untuk bekerja. Nah sekarang yang menjadi rancu itu nggak jelas, yaitu ketika ada kupon-kupon khusus untuk pekerja. Kita tahu kan Bapak Ibu, panitia itu asal muasalnya panitia, asal muasalnya itu tabarruk. Tabarruk itu sukarela, aslinya begitu. Tetapi ternyata setelah berjalannya program panitia itu, setelah berjalan secara praktek, ternyata panitia itu bukan sukarela, pekerja itu bukan sukarela. Ternyata hampir orang-orang bekerja, walaupun kita tidak katakan semua, hampir kebanyakan orang-orang yang ikut kerja ambil bahagian dalam memotong kurban itu hampir mereka berkecimpung di sana, ada keinginan imbalan, ingin mendapatkan daging kurban. Hampir, kalau kita katakan misalkan bukanlah 100%, 90% itu. Nah ini kan rancu, berarti mereka motong hewan, mengulitinya nanti, mencincang-cincang, membagi-bagikan. Kalau memang ada faktor keinginan imbalan, lah ini rancu, itu namanya upah. Lah supaya terhindar daripada itu semua, berikanlah setiap pekerja itu upahnya betul, minimal per kepala. Misal per kepala itu 50.000, berikan, sehingga nanti kalaupun nanti orang itu mendapatkan daging yang lebih dibandingkan orang lain, tidak lagi terindikasi sebagai upah. Ini yang harus diperhatikan. Bukan berarti nggak boleh lebih dapat, nggak, karena tidak ada syarat hewan kurban itu harus dibagi rata, nggak ada. Misalkan apakah ada kewajiban Ustadz daging kurban itu setiap orang 1 kilo, nggak boleh lebih, harus rata, nggak ada yang boleh lebih dari itu, nggak ada. Boleh saja satu orang diberi 1 kilo, yang lain diberi 2 kilo, itu tergantung maslahat. Kalau memang yang korban saya sendiri, misalkan kita sendiri yang berkorban, terserah kita bagi, itu kebijakan kita. Mungkin kita tengok orang ini mau kita bagi 5 kilo, silahkan. Oh yang ini saya bagi 2 kilo, silahkan. Oh yang si fulan saya bagi 1 kilo, silahkan. Itu tergantung kebijakan kita. Panitia ketika sudah dipasrahi oleh pemilik korban juga begitu, terserah Pak Ketua kurbannya. Oh si fulan ini, tapi namanya untuk supaya rata ya dibagi adil. Bukan berarti nggak boleh lebih, boleh. Panitia apakah tidak boleh lebih Ustadz dapat dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau menjadi upah. 1 bahagian, dia dapat 2 bahagian misalkan. 1 bahagian karena dia dapat sama-sama seperti orang, yang 1 bahagian karena dia bekerja. Nah, ini kan namanya upah.
Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya dihindari. Lah cara menghindari tadi solusinya, ambilkan biayanya dari operasional kurban sehingga nanti kita pun longgar untuk memberikan daging itu pada siapapun, diberikan lebih baik kepada panitia kurban sekalipun diperbolehkan. Sama para ulama, para ustadz, karena ada hadis Nabi bersabda, siapa yang menjual kulit korbannya fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Akhirnya kan nggak boleh tuh jual kulit kurban. Zaman 10 tahun yang lalu itu biasa kita manggil tukang jagal dulu-dulu. Akhirnya nanti tukang jagal tuh ngasih tahu, Pak, saya nggak usah dibayar, tapi kulit ini untuk saya. Lah yang seperti ini kan nggak boleh. Berarti kita menjadikan kulit itu menjadi upahnya, itu yang tidak boleh. Tapi bukan berarti tukang jagal nggak boleh dapat kulit. Boleh. Beri tukang jagal upahnya, lepas itu kasih tahu, Pak, nggak ada yang mau memanfaatkan untuk Bapak. Boleh. Lah yang nggak boleh jadi upahnya itu tadi. Lah ini yang harus menjadi satu hal yang dicari solusi, akad. Ya, dalam Islam itu yang membedakan kan akad. Apapun halal haram itu perbedaannya dalam akad. Nikah dengan zina bedanya di mana? Dalam akad. Yang satu akadnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Qabiltu, aku terima nikahnya, kata mempelai laki-laki. Lah kalau yang zina, qabbaltu. Jadi ba huruf sama, bedanya itu hanya dalam tasdid. Qabiltu dengan qabbaltu. Qabiltu aku terima, qabbaltu aku cium engkau. Itulah bedanya zina dengan nikah. Akad dalam Islam bisa nanti melahirkan hukum yang berbeda. Sama tadi, kulit bukannya tidak boleh tukang jagal dapat, bukannya nggak boleh panitia dapat daging lebih, boleh. Yang tidak boleh, jangan memberikan itu semua daging dan apapun dari binatang kurban atas dasar upah. Nah, kalau atas dasar upah, maka berarti upah itu termasuk kategori jual beli. Kalau sudah jual beli, termasuk masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita tambahkan. Biasa pertanyaan yang terjadi, korban-korban untuk orang yang sudah meninggal dunia apakah diperbolehkan? Korban atas nama mayit. Terkadang kita di masjid ada, kita tengok kelompok korban, kelompok satu, namanya A, B, C, D. Nah tahu-tahu dari salah satu nama itu kita tengok ada nama almarhum Ahmad misal. Nah secara hukum fikih itu ada pembahasan, boleh atau tidak berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang kuat dalam madhab al-imam asy-Syafi'i, kalau memang dari orang yang sudah meninggal itu dulu pernah berwasiat, maka diperbolehkan. Nah kalau bapak meninggal, nanti korbankan untuk bapak. Nah itu kan wasiat itu. Lah kalau wasiat boleh. Pendapat yang kuat dalam madhab seperti itu. Jadi maknanya kalau nggak wasiat nggak boleh. Kalau dikorbankan juga korbannya tidak sah. Kok dipotong? Itu namanya sembelihan biasa, bukan korban. Tapi kita tidak pungkiri ya, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, ada memang ulama yang mengatakan boleh. Tapi ada solusi. Solusinya diantaranya kata para ulama, kalau memang kita tahu orang yang sudah meninggal tuh nggak pernah wasiat, ayah, ibu, entah siapa dulu nggak pernah wasiat. Mungkin dia nggak nyangka anaknya kaya kan. Tahu-tahu Allah kasih setelah dia meninggal anaknya kaya raya. Nggak ada wasiat. Solusinya mudah. Berkorbanlah atas nama orang yang masih hidup, atas nama kita. Atas namanya pakai nama orang yang hidup, niatkan kirim pahala untuk orang yang meninggal. Nah, ini sepakat semua ulama diperbolehkan. Nah, ini solusi. Atas nama kita kirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada pertanyaan yang juga sering ditanyakan, satu hewan kurban, satu kambing tapi ya, bukan satu sapi, satu ekor kambing bolehkah diniatkan menjadi kurban dan juga diniatkan menjadi akikah? Ini pertanyaan orang yang kurang modal biasanya.
dia mau sekali tarik pisau niatnya 2. Niat kambing itu jadi korban dan juga diniatkan kambing itu jadi akikah, boleh nggak? Dalam madhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf. 2 ulama besar kita dalam madhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Korbannya nggak sah, akikahnya juga tidak. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi menurut Imam Romli, beliau mengatakan boleh dan dua-duanya sah. Korbannya sah, akikahnya juga sah. Karena kata Ibnu Hajar, kata Al-Imam Romli, amalan kurban dengan akikah itu bentuk kerjanya semua sama, berbedanya itu hanya dalam niat. Kalau amal bentuknya sama bisa digabungkan, gabungkan, tidak ada masalah. Ini kata Imam Romli rahimahullah ta'ala. Kan kita lihat juga ada beberapa amal yang bentuknya sama, yang perbedaannya hanya dari segi niat, boleh digabungkan. Masuk masjid pas jam 10 pagi, mau sholat tahiyatul masjid atau duha, gabungkan situ boleh nggak? Boleh. Dapat nggak? Dapat dua-duanya. Nah di sini tadi kembalinya ikhtilaf ini terjadi di kalangan madhab Syafi'i sendiri, belum membahas madhab luar itu. Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri mengatakan tidak sah, tapi menurut Imam Romli boleh. Ya sebaiknya kalau ada ikhtilaf itu cari jalur aman lah. Kalau kita memang mampu, ya sudah dipisah. Ini satu hewan kurban, mau akikah, yang satunya akikah. Ya kalau tidak mampu betul, di kampung itu juga dia yang paling kaya, tapi sekaya-kayanya dia cuma mampunya 1 ekor kambing, tapi dia pun juga uang tidak banyak. Kalau saya korban, akikah juga belum diniatkan, ikut, silahkan mengikuti fatwa daripada Al-Imam Romli rahimahullahu ta'ala. Lah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, pembahasan kurban itu cukup banyak dan cukup luas, tapi ini sedikit beberapa masail yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah sah kurban sapi tersebut? Kedua, dan bagaimana sebenarnya memang yang pembagian untuk dari kurban non muslim memang ada saya pengen tahu kan sebenarnya yang berkurban macam sapi ini apakah boleh memberikan daging kurban kepada yang non muslim? Ya. Mengenai hewan kurban, kalau untuk yang kita bahas tadi sebenarnya sedikit sudah kita sentuh. 1 kambing diniatkan 2, ini memang masalah kan? Karena jelas 1 kambing itu hanya untuk 1, maka kok 1 diniatkan 2, itu terjadi ikhtilaf tadi. Tapi kalau 1 ekor sapi, ini dibahas, kalau 1 ekor sapi, maknanya 1 ekor sapi atau 1 ekor unta atau 1 ekor kerbau, ini boleh untuk 7 nama atau maknanya untuk 7 orang. Boleh. Karena 1 ekor sapi kedudukannya adalah sama dengan 7 ekor kambing. Yang menjadi pertanyaan di sini, ketika 7 orang berkongsi membeli sapi, seperti pertanyaan itu. Dan ya 1 ekor sapi untuk 7 orang, dan dari 7 orang tadi punya niat beda-beda. Ini pembahasan yang betul-betul ada di dalam fikih. Dari 7 orang itu ada yang niat korban, ada yang niat akikah, ada yang niat macam tadi sembelihan biasa. Dari non muslim tentu sembelihan biasa. Ada yang niat, nah tadi bercampur. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Memang setiap orang tuh punya jatah hewan yang utuh seukuran 1 kambing.
Ya, karena yang lain kan sudah ukurannya 1 ekor kambing utuh. Cuma kebetulan digabungkan dan penggabungannya boleh. Maka dengan niat yang berbeda-beda diperbolehkan. Makanya tadi kalau yang ini sebenarnya nggak perlu dibingungkan. Yang membingungkan itu 1 kambing niatnya 2. Nah, ini yang bingung malah sebenarnya. Nah, tadi yang sapi kan boleh, karena memang setiap orang itu punya hak seperti 1 ekor kambing. Maka dikarenakan dia punya hak senilai 1 kambing, bisa niat beda-beda. Ya, boleh. Nah, ya. Ya, yang orang Islam 6 itu sah, yang dia tentu tidak. Yang dia itu makanya dianggap hewan biasa. Tetap sah, tetap sah. Karena itu dihitungnya per jatah masing-masing. Karena kalau tidak sah akhirnya nanti fatwanya seperti itu, dan ini dinukil dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Hewan kurban yang dikorbankan dengan berbeda-beda niat, asalkan memang itu 1 ekor sapi, tadi bukan pembahasan 1 ekor kambing ya, 1 ekor sapi memang untuk 7 orang, 7 orang tadi berhak memiliki niat berbeda-beda. Entah itu korban, entah yang lain niatnya sebagai akikah, ataukah yang lain sudahlah saya bukan korban, saya bukan akikah, tapi saya hanya motong hewan biasa. Lah itu kan juga satu hukum dengan orang non muslim. Maka diperbolehkan. Kok boleh? Karena tadi memang hak mereka punya niat masing-masing dan sudah memang mendapatkan jatah seukuran 1 ekor kambing per orang. Nah, itu yang membuat diperbolehkannya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, tadi sudah kita sampaikan bahwa terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai membagikan daging kurban. Apakah boleh dibagikan untuk orang di luar Islam atau tidak? Ini sudah kita sentuh tadi. Ikhtilafnya itu sebahagian ulama mengatakan boleh, sebahagian ulama lain mengatakan tidak boleh. Kalau penulis kitab dari Tashil yang saya baca ini sendiri, beliau lebih merojehkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Jadi masalah rojeh menguatkan ini juga terjadi ikhtilaf. Beberapa penukilan yang diambil malah ada ulama yang mengatakan boleh. Lah saya secara pribadi kalau ditanya mana yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan tidak boleh itu lebih kuat. Tapi kita nggak bisa kaku dalam hal ini karena itu ikhtilaf. Paling tidak sebaiknya cari solusi. Di antara solusinya, kalau memang kita berada di satu kampung dan kita ada orang yang mampu untuk menyembelih hewan selain kurban, buatlah hal seperti itu. Misalkan di sana memang betul-betul banyak orang yang bukan Islam, non muslim, dan mereka pun luar biasa hubungan baiknya dengan kita. Apa salahnya kita orang-orang panitia juga iuran selain kurban, karena dengan cara itu pun kan bisa berakhlak yang baik dengan mereka. Tapi potonglah hewan selain kurban. Seperti yang tadi kita ceritakan, ada masjid yang dekat sini itu kan namanya hewan selain kurban. Nah, kalau mau dibagikan lagi balik pada mereka, boleh. Atau di antara solusi, ini namanya solusi ya. Di antara solusi, serahkan daging kurban kepada orang Islam. Ketika daging itu sudah sampai ke tangan dia, dia yang mensedekahkan kepada orang non muslim. Ini namanya mencari cara supaya halal. Ini namanya solusi. Misalkan salah satu panitia ada di situ, kita tahu ada orang yang masya Allah baik juga dan dia nggak Islam, lah terus lah katanya fatwa yang kuat nggak boleh. Kita nih jangan terlalu kaku dalam fatwa kemudian otak kita nggak berjalan. Jalankanlah otak itu sedikit, berikan kepada salah satu panitia, ini untuk kamu ya, terserah kamu mau kamu apakan, boleh. Setelah sampai di tangan dia, dia berikan kepada orang lain sebagai sedekah, boleh ya. Karena itu kan sudah sampai kepada tempatnya. Barang-barang tuh kalau sudah sampai kepada orangnya, tidak ada masalah. Dalam satu hadis kita tahu bahwa Nabi dan keturunan Nabi nggak boleh nerima sedekah. Nabi nggak boleh makan sedekah.
harta zakat nggak boleh. Maka pada waktu itu Nabi pulang ke rumah. Sampai di rumah Nabi tanya pada Aisyah, ada makanan nggak? Maka kata Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi tengok, itu ada itu makanan. Kata Aisyah, ini makanan hadiah dari Bariroh, budak perempuanku. Lah ini dapat makanannya dari Baitul Mal. Kata Nabi, bawa ke sini. Makanan itu sedekah untuk Bariroh dan halal untukku. Kan sudah sampai pada orang yang punya. Maka Nabi akhirnya memakan. Jadi yang nggak boleh itu Nabi langsung makan dari Baitul Mal. Kalau sudah sampai pada budak, budak memang halal makan harta Baitul Mal. Lah itu jadi hak milik dia. Ketika budak itu memberikan pada Nabi, boleh nggak? Ya boleh saja. Barang yang sama ketika sudah berputar, akadnya berbeda. Macam tadi juga begitu. Ya nggak boleh, katanya nggak boleh. Bisa lah kan, nggak boleh kan buat dia, kasih pada orang yang boleh. Ketika sudah boleh dia berikan lagi pada orang, diperbolehkan. Ini diantara solusi. Banyak solusi sebenarnya tadi. Ingin memotong hewan selain korban, silahkan. Kemudian dibagi-bagikan, itu pun juga diperbolehkan. Boleh. Ya. Boleh. Dia bisa sedekahkan pada siapapun. Sama lah kayak kita kalau udah sampai udah kita masak Pak jadi rendang, ada kawan kita yang non muslim boleh nggak makan? Boleh aja. Sudah hukumnya sudah sampai kepada orang yang berhak, yang memiliki boleh untuk dirinya mengolah barang-barang tadi. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apakah boleh akikah dengan kambing satu? Diperbolehkan. Akikah itu minimal memang walaupun laki-laki minimal satu, itu sudah sah. Yang terbaik 2 ekor. 1 ekor sudahkah dihitung akikah? Sudah. Dan akikah itu sunnah ya, bukan wajib. Dan ini sudah dibahas di dalam fikih-fikih madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi boleh ya, sah. Ada pertanyaan lain Pak? Terakhir boleh? Ya. Jadi ini jangan kita sampai tertipu dengan atas nama Pak ya. Kalau atas nama kepemilikan binatang, ya kambing nggak boleh lebih dari 1 atas namanya. Sapi tidak boleh lebih dari 7. Ini atas nama pembicaraan. Tapi kalau bagi-bagi pahala boleh. Namanya ishtirakus thawab, berkongsi pahala. Maka kalau untuk bagi-bagi pahala boleh lebih daripada 1 orang, entah itu 50, entah itu 100 orang. Ini kambing
pahalanya saya bagi-bagi, saya kirimkan untuk kawan-kawan saya satu kelas yang 50 orang. Boleh enggak? Boleh. Jadi kalau bagi-bagi pahala enggak ada masalah. Yang menjadi titik yang perlu difahami di sini atas nama. Jadi kalau atas nama kambing 1, atas nama untuk kerbau, untuk sapi, untuk onta 7 orang. Lah pertanyaan tadi yang pertama, ada biasanya camat atau paling tidak kita bahas yang ke atas lah, presiden. Itu atas nama lembaga kah korban atau atas nama satu orang? Ada satu pembahasan yang dibahas di dalam kitab Kifayatul Akhyar dan dalam beberapa pembahasan kitab-kitab fikih Syafi'i lainnya, seorang imam, ini dalam kitab fikih Syafi'i, seorang imam dianjurkan untuk dia mengambil dari baitul mal, kemudian dia berkorban dan diatasnamakan pahalanya untuk orang-orang Islam, itu diperbolehkan. Lah kalau memang dia imam seperti itu ya nggak ada masalah. Maka memang itu yang terjadi kan sekarang di mana-mana. Jadi memang hari itu hari untuk berbagi kurban, berbagi daging. Maka pada dasarnya tadi atas namanya, ini yang jangan sampai membuat kita bingung ya. Kalau atas nama kambing 1, 7 untuk sapi tidak boleh lebih dari 7 orang atas nama. Tapi kalau untuk pahala boleh lebih berapapun orangnya, bahkan Nabi untuk 2 ekor kambing pun bisa untuk seluruh umat. Nah, jadi ini atas nama. Jangan tertipu dengan istilah atas nama itu tadi. Atas nama ya tidak boleh lebih daripada yang sudah ditentukan di dalam hadis. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.